Ya gemes, beneran gemes. Tapi saya belajar juga dari Mas Handoko bahwa kita nggak boleh greedy gitu. Pada saat kita greedy, nah itulah peluang kita untuk boncos ya, bukannya cuan. Halo Sobat Cuan semuanya, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan punya CNBC Indonesia bersama saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita spesial banget ya, karena kita bakalan ngobrol dengan Pak Sutri Financial Planner. Dahsyat pastinya ya teman-teman, dan ini dalam tema MLR. Money Love Relationship. Semoga teman-teman bisa relate banget ya dengan topik bahasan kita pada hari ini. Kenapa sih kita munculin topik ini? Coba tanya sama teman-teman, apakah soal investasi ini kita acap kali berbeda jalan nih antara suami dan istri gitu. Misalnya suaminya maunya coba investasi atau trading kripto, sementara istrinya takut, kripto gitu. Bahkan yang instrumennya sama, saham, cara tradingnya pun bisa beda, cara investasinya pun bisa beda, pilihan sahamnya pun bisa beda, yang akhirnya nih bisa ngaruh ke hubungan kita sehari-hari sama suami atau istri. Langsung saja kita undang Bapak Muhammad Andoko dan Mbak Erlina Juwita, dua-duanya Certified Financial Planner. Halo Mbak Erlina dan juga Pak Andoko. Halo Alin, apa kabar Alin? Ya. Kabar baik, sehat. Nah, ini saya excited banget sama temanya, karena kan kita sebagai pasangan suami istri nih, dengan pasangan kan idealnya kita ini kan seia sekata gitu kan, untuk mencapai tujuan finansial bersama gitu kan, tujuan finansial keluarga. Nah, sebaiknya atau idealnya seperti apa sih kita ke soal tujuan finansial dulu? Ini kan investasi ataupun nanti itu kan istilahnya kendaraannya ya Pak Andoko. Mungkin boleh dari Pak Andoko dulu nih, nanti tambahkan Mbak Erlina. Oke, kalau buat saya, idealnya untuk pasangan suami istri dalam mencapai tujuan keuangan, pertama ya dia mesti punya tujuan dulu ya sebelumnya ya. Tujuan itu tentunya harus dikomunikasikan antara saya sama istri saya gitu ya. Kemudian setelah dikomunikasikan, kemudian kita juga perlu menyelaraskan value atau nilai-nilai antara saya dengan istri saya, sehingga memudahkan kami ketika nanti suatu hari ketika kita mengelola keuangan ya. Dan ini nggak gampang karena mengelola keuangan itu bukan cuma melulu tentang knowledge, bukan melulu tentang pengetahuan, tapi juga berkaitan dengan perilaku kita ya. Apalagi kalau pengalaman kami misalnya, saya lahir di keluarga yang besar ya, saya anak 9 dari 11 bersaudara saya yang hidup gitu ya. Sementara istri saya itu dari bertiga ya, dia anak satu-satunya cewek ya. Dan tentu kita punya value-value pada saat sebelum kita menikah kan. Jadi, nah pada saat setelah menikah itu kan tentunya value itu bisa jadi pada di saat awal-awalnya itu bentrok ya, misalnya contoh mengelola tentang uang aja atau belanja atau misal investasi itu pasti bisa jadi kita berbeda. Tapi seiring waktu ketika kita berusaha untuk menyamakan value itu, maka akan memudahkan kita untuk melakukan tujuan di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu kalau dari sisi saya. Wah, menarik banget. Jadi cara kita dibesarkan itu membawa value-value atau nilai-nilai kita yang kadang-kadang belum tentu sama dengan pasangan kita ya Pak Andoko. Nah, kalau dari Mbak Erlina sendiri seperti apa nih sharingnya? Ya, value itu penting memang ya, karena memang dari background kita sendiri memang berbeda. Tapi saya juga mau tambahin, mungkin yang terpenting juga adalah ini Mbak Alin. Kita sebagai satu tim gitu dalam satu keluarga. Jadi kita punya rasa kebersamaan gitu loh. Jadi seandainya memang background-nya berbeda-beda, tetapi mereka melakukan fungsinya masing-masing gitu loh. Sama juga dengan investasi seperti itu. Iya, jadi tadi kalau kita sum up ya, ada soal harus punya tujuan dulu, kemudian bagaimana mengkomunikasikan tujuannya, knowledge itu bukan sebenarnya yang paling penting banget. Nah, soal bagaimana kita dibesarkan ini juga berpengaruh, mencocokkan atau menyelaraskan value itu. Nah, berarti fondasi apa nih yang paling esensial supaya bisa ketemu di titik tengah nih Pak Andoko? Kadang-kadang kan kita sebenarnya maksudnya istri baik, maksudnya suami baik, tapi somehow kita nggak ketemu aja di tengah gitu. Berbeda cara gitu. Nah, apa nih fondasi yang esensial? Oke, yang pertama kalau menurut saya itu komunikasi, Mbak Alin jadinya. Karena gini, komunikasi misalnya seringkali kan kita kalau komunikasi itu
kalau ada masalah, itu justru bukan kita komunikasinya ke orang yang bersangkutan, tapi kita ngomong sama orang pihak ketiga. Nah, Ya nggak? kenapa begitu Gitu ya? aja. Pihak ketiga misalnya adik, kakak, orang tua misalnya gitu. Padahal kita masalahnya misalnya sama istri atau istri masalah sama suami. Tapi dia nggak ngomong langsung. Jadi kita biasanya orang berharap siapa pasangannya itu punya punya apa tuh punya kelebihan Indra keenam. dan batin. Jadi seolah kalau dia diam si pasangan itu harus tahu oh dia ngerti maksud gua dibilang gitu jadinya ya. Padahal nggak begitu kan sahabat cuan. Jadi oleh sebab itu penting melakukan komunikasi ya. Atau bisa juga teman-teman itu belajar sahabat cuan itu juga bisa menggunakan jasa pihak ketiga misalnya profesional. Kalau misalnya sudah sampai yang konflik misalnya salah satu contoh. Nah, sehingga itu bisa memudahkan. Komunikasi ini penting banget buat keluarga ya sahabat cuan sehingga mereka bisa menyelaraskan tadi value tadi jadinya ya. Nah, mungkin Mbak Irina bisa tambahin, silakan Mbak Alin. Ya, saya mau tambahin nih. Sebenarnya bukan cuma komunikasi aja ya. Kita juga butuh cuan juga gitu. Maksudnya cash flow-nya positif gitu. Sepanjang cash flow-nya kita positif dan juga dana daruratnya cukup, itu sih menurut saya sih aman. Nah, kita punya pengalaman ya tentang dana darurat. Ingat nggak ya waktu saya pas hamil anak pertama tuh ya. Kemudian Mas Handoko membuat satu keputusan yang sangat sangat besar ya, sangat besar buat impact-nya buat keluarga kita dan itu sangat terbantu dengan dana darurat. Mungkin Mas Handoko mau cerita deh masalah yang itu, Mas. Oke. Mungkin gini Mbak Alin, saya pernah ya dulu waktu istri saya hamil anak pertama, saya resign dari perusahaan. Ya. Tapi saya nggak ngomong sama istri saya setelah 2 minggu, kemudian saya baru ngomong, kayak gitu ya. Kenapa? Saya takutnya dia kaget aja gitu loh jadinya ya. Jadinya. Terus sampai kemudian, berarti kan pada saat saya resign saya nggak ada income, betul nggak? Saya nggak ada income. Tapi kemudian saya baru bicara, dan pada saat bicara istri saya baru bilang, ya udah nggak apa-apa, ikutin kata hatinya aja untuk mulai misalnya berbisnis atau memulai profesi baru misalkan seperti itu. Dan alhamdulillah karena tadi satu ya, karena komunikasi tadi membuat saya jadi lebih enak walaupun saya resign nggak ada income, dilalahnya tiba-tiba saya diminta untuk menjadi salah satu facilitator di sebuah university untuk ngomongin financial planning. Nah dari situ kemudian berlanjutlah menjadi seorang yang ngurusin, jadi kayak semacam director program atau kayak manajer program lah untuk program certified financial planner gitu Mbak Lin. Jadinya dengan komunikasi itu jadi lebih mudah walaupun kadang-kadang biasanya nggak gampang untuk bisa komunikasi karena bisa jadi salah satu pasangan itu kemudian kaget dengan apa yang Anda putuskan gitu jadinya. Betul. Jadi diputuskan dulu baru dikomunikasikan ya Pak Handoko. Ya, kalau itu cukup pada saat itu mungkin pelajaran juga buat saya ya maksudnya. Karena kalau saya nggak nyaman, buat apa saya kerja gitu kan jadinya ya. Nah, padahal pada saat itu istri saya lagi hamil, tapi untungnya saya punya dana yang paling tidak saya siapkan gitu Mbak Alin ke depan gitu ya. Sehingga keputusan itu kalaupun nanti suatu hari misalnya melahirkan kemudian nggak ada dananya, itu kan mungkin itu keputusan yang rada konyol juga karena bisa bahaya gitu kan buat keluarga ya gitu. Iya, Pak Handoko, jadi pas banget nih bridgingnya dari dana darurat ke investasi. Menurut Pak Handoko dan Mbak Erlina sendiri, apakah wajib nih dana darurat terkumpul dulu atau kita bisa sambil jalan nih kalau soal investasi dalam keluarga nih Pak Handoko? Kalau menurut saya sih kita harus bangun dana darurat. Jadi tadi Mbak Erlina udah bilang cash flow management itu penting banget buat kita untuk mengelola uang sedemikian, kemudian kita bisa menyisihkan sebagian atau bisa melakukan surplus, itu adalah membangun sebuah kebiasaan untuk bisa menghasilkan surplus atau pada saat yang bersamaan kita sedang membangun kebiasaan untuk punya mental kelebihan, kurang lebih gitu ya. Nah dari itu kemudian dana darurat terkumpul sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah keputusan yang mungkin cukup radikal buat pasangan gitu jadinya. Mungkin Mbak Rina bisa nyambain tuh. Iya, jadi Mbak Rina, apakah misalnya nih dana darurat kita 6 atau 9 kali nih harus terkumpul dulu 6 atau 9 kali baru kita sentuh investasi atau bisa berjalan beriringan nih, satunya dimasukin ke dana darurat, satunya misalnya diinvestasiin juga gitu. Iya.
Idealnya sih dana darurat dulu, Alin, yang harus kita penuhi ya. Tapi ada juga beberapa yang saya temukan lah ya, mencoba untuk menjalankan dua-duanya, akan tetapi banyak timbul masalah di situ. Salah satunya pada saat investasinya mungkin turun, atau misalnya ada satu hal dia menemukan investasi yang tidak sesuai harapannya gitu ya, otomatis cash flow-nya terganggu gitu. That's why kita memang sangat-sangat ini ya, untuk dana darurat itu terkumpul dulu, baru kemudian mengumpulkan untuk investasinya. Karena ibarat kita membangun sebuah rumah kan berarti fondasinya itu ya cash flow-nya dulu gitu. Cash flow-nya dana darurat, baru kita bangun atapnya, baru kita bangun pilarnya, kemudian kita juga atapnya itu investasi jadinya. Oke, first thing first dulu ya. Kita bangun fondasi yang kuat dulu. Nah, kalau kita seringkali kan misalnya nih berinvestasi, suka beda-beda pendapat nih, baik pun maksudnya dalam rumah tangga yang single income maupun yang double income, seringkali tetap berbeda pandangan soal investasi. Kalau seperti ini sebaiknya bagaimana sih kalau menurut Mbak Erlina dulu nih? Kalau beda-beda investasi, kalau kami sih it's okay ya, sepanjang memang kita punya value-nya sama, kemudian tujuannya juga jelas ya. Biasanya kita tuh setiap tahun biasanya kita kumpul bareng berempat ya sama anak-anak gitu, kita ngobrolin masalah apapun gitu, termasuk juga investasi. Itu sih menurut saya sih, kalau untuk beda-beda investasi ya. Even saya sama Mas Andoko pun kalau dari sisi jenis-jenis investasinya juga beda banget gitu. Kalau Mas Andoko tuh cenderung ke properti, deposito, reksadana ya. Kalau saya cenderung ke kripto, kemudian saham, kemudian reksadana, obligasi, falas. Saya lebih banyak gitu. Tapi Mas lebih risikonya profil risikonya lebih tinggi, lebih agresifan Mbak Erlina ya. Mas Andoko sedikit tapi dia nilainya gede-gede gitu loh. Kalau saya itu yang tipe yang banyak tapi ya nggak terlalu gede-gede nilainya gitu. Mas Andoko mungkin bisa nambahin, Mas. Saya ada juga di saham, bahkan saya juga saham itu ya, sahabat cuan Mbak Alin, itu saya mulai sejak tahun 2003 sebetulnya melakukan investasi di saham ya. Waktu itu saya beli satu saham perusahaan BUMN yang BBRI saya ingat ya, saya tahu ya. BBRI ya betul ya. Waktu itu saya lagi ngambil S2 tuh ya, waktu ngambil S2 Finance Investment di Binus Business School, kemudian pada saat itu kita lagi ngomongin laporan keuangan tuh ya, Alin. Jadi saya tahu jadinya laporan keuangan perusahaan tersebut. Akhirnya saya invest pada saat itu ya. Kemudian saya juga coba reksadana pada saat itu juga. Reksadana juga saya coba dan beruntung juga pada saat itu harganya juga naik. Jadi saya waktu itu saya ingat waktu biaya pernikahan salah satunya saya ambil dari reksadana saya tuh. Jadi Alin ya. Selain itu tadi saya bilang ada reksadana juga yang basisnya obligasi, kemudian saham, ada properti juga, kemudian deposito lah ya, untuk menjaga keamanan aja sih sebenarnya, untuk seperti dana darurat itu juga menjadi salah satu alternatif juga. Kurang lebih gitu, Alin. Oke. Kalau untuk Pak Mas Andoko dan Mbak Erlina sendiri, ini kalau misalnya sempat pasangan suami istri benar-benar berbeda sama sekali pandangannya. Misalnya contohnya, satunya merasa udah saham tuh jangan disentuh sama sekali, tapi satu merasa oh sayang ini tuh potensial. Atau misalnya soal kripto, atau misalnya sering kan kita tuh berbeda pendapat sama pasangan. Nah, ini sebaiknya kayak gimana sih? Oke, mungkin Mbak Erlina dulu yang jawab tuh. Iya. Saya dulu, Mas. Oke, baiknya sih pertama itu ya, komunikasi sangat penting ya. Jangan sampai kita tuh main umpet-umpetan gitu loh. Jadi jujur di depan. Jujur kami sangat transparan ya mengenai investasi ya, Mas ya. Bahkan pada saat misalnya saya melakukan trading tuh kadang-kadang Mas Handoko juga suka lihat gitu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi, Mbak Alin. Terus apalagi ya, setelah itu mungkin transparan dan jujur ya. Jangan sampai pasangan itu nggak tahu. Karena banyak kasus ya, pada saat misalnya ada pasangannya yang satu meninggal, kemudian yang masih hidup, jadi ketahuan gitu loh. Jadi terkaget atas misalnya ada utang, ada loss investasi atau apapun gitu. Jadi yang
pertama adalah komunikasi dan juga jujur. Oke, selain untuk misalnya mengetahui di instrumen apa pasangan kita berinvestasi, apakah perlu sampai kita mengetahui istilahnya email apa yang digunakan, username-nya, password-nya? Karena nih teman saya ya ada suaminya kena stroke gitu ya, sudah tidak bisa beraktivitas. Tapi dia tahu suaminya itu ada di akun sahamnya gitu, tapi dia nggak bisa withdraw, dia nggak tahu caranya. Nah, kalau menurut Pak Andoko seperti apa nih sebaiknya nih pasangan suami istri? Ya, sebaiknya dia tahu di mana tuh investasinya, apa aja produknya, di mana investasinya. Sehingga kalau terjadi sesuatu, mereka bisa produk masing-masing. Misalnya kalau misalnya kayak Mbak Erina mungkin di sekuritas apa, dia mainnya di fintech apa, sementara di sekuritas apa. Jadi kan dia tahu tuh nanti kalau terjadi apa-apa. Bahkan bukan cuma investasi, bahkan kita termasuk kayak asuransinya juga kita pikirkan tuh kayak gitu ya. Nah, tadi Arlin juga sempat nanya sebenarnya apa perbedaannya ya. Jadi contoh ya, kalau Mbak Irina itu dia biasanya sering melakukan investasinya itu hampir rutin, tiap hari itu dia lakukan, dia plototin tuh pasar modal gitu ya. Nah, bahkan dia menggunakan beberapa fintech yang lain. Sementara kalau saya itu ya lebih sedangnya itu menggunakan sekuritas yang saya buy call aja gitu loh jadinya. Saya nggak terlalu menggunakan teknologi untuk melakukan investasi. Saya lebih senang saya langsung ke representatifnya, nanti saya tinggal kontak. Saya mau beli ini harga sekian misalnya gitu. Jadi saya nggak mau tuh langsung semuanya pada teknologi ya. Jadinya saya langsung dapat keputusan. Terus yang kedua, bisa jadi juga kalau saya lebih senang melakukan investasi sahamnya itu di sebuah perusahaan yang fundamentalnya bagus kalau saya jadinya ya. Jadi saya nggak tergoda tuh misalnya sama teknologi yang misalnya lagi bagus, lagi ini, walaupun sebenarnya pada saat yang bersamaan saya juga mempelajari kira-kira mereka gimana nih melakukan valuasi sahamnya sih gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada beberapa murid-murid CFP saya yang misalnya menjadi manajemen di situ, saya cuma pengen tanya nih bisnis ini seperti apa sih ke depan gitu. Jadi supaya saya bisa juga melihat ke depan di masa yang akan datang apakah ilmu yang saya gunakan misalnya untuk melakukan valuasi saham itu masih berdasarkan fundamental atau someday nanti bisa berubah karena misalkan perusahaan-perusahaan teknologi misalnya bukan cuma dulu fundamental tapi mereka juga ngelihatnya misalnya value-nya atau mengejar revenue seperti itu. Jadi Alin. Kalau Mbak Rina gimana? Silakan tuh. Mbak Rina penasaran, saya juga pengen nanya tipe-tipe sahamnya gimana nih? Saya belajar dari Mas Andoko sih. Prinsipnya dia tuh jangan greedy katanya gitu kan. Tetapi saya tuh tipe orang yang penasaran gitu kan. Kalau untuk saham saya tuh pisahkan Mbak. Jadi yang satu akun itu saya sengaja untuk investasi, yang satu lagi saya bisa otak-atik untuk trading kayak gitu. Nah, masalah pemilihan sahamnya kalau untuk yang trading tergantung gitu. Jadi saya nggak milih fundamental, saya milih gerakan moving average aja gitu loh. Yang penting menarik pergerakannya ya, Mbak. Ya, yang penting dia sudah breakout ya udah saya beli. Nah, masalah yang ngeliatin plototin pasar saham setiap hari itu saya nggak beli setiap hari gitu. Jadi saya hanya mantau aja. Tetapi begitu menarik nih, pergerakannya menarik nih, sudah breakout gitu ya, saya beli gitu. Nah, untuk yang satu lagi saya sengaja untuk invest biasa, rutin lah, setiap bulan ada. Nah, soal kayak gini kan seringkali nih suami sama istri beda nih. Misalnya sama-sama saham, Pak Andoko tadi kan fundamental first gitu kan, in fundamental we trust gitu kan. Mbak Erlina YPC yang penting cuan kalau untuk akun trading gitu kan. Nah ini kalau beda-beda gini kan saya mendapati ya teman-teman saya sendiri tuh suka ya berujung pada misalnya yang satu mau beli ini, jangan beli. Wah, ternyata sahamnya terbang. Yang satu, beli ini aja, bagus fundamentalnya, ternyata merosot terus ke dalam. Nah, kayak gimana nih view dan insight dari Pak Andoko? Kita ada pengalaman waktu Bris mau nanjak ya. Aduh, sayang banget, saya tunggu sebenarnya nyesel banget ya. Padahal kan Mas Andoko lumayan ya kalau lihat secara cash flow-nya gitu, dia udahlah tenang aja. Tapi saya nekat, akhirnya invest sendiri gitu. Dan akhirnya dia juga bisa belajar sih, oh iya ya ternyata naik ya, Brisnya naik. Pak Andoko tapi nggak ikutan. Nggak ikutan dia. Atau contoh juga ya, mungkin ada salah satu bank digital ya, yang lagi ini ya.
yang lagi ngetrend ya. Saya nggak usah sebutin apa aja deh ya, misalnya ya. Jadi, Sudah tahu lah ya kita kira-kira lah ya. saya udah tahu lah ya. Nah, kalau padahal saya udah tahu tuh waktu saya telepon ya, itu masih 500 tuh. Saya tahu tuh. Sekarang harganya udah 1.400-an kalau nggak salah. Tapi tetap ya Betul. tadi saya bilang, saya tuh tipikal orang yang nggak terlalu mudah percaya. Saya harus lihat fundamental keuangannya tadi saya bilang jadinya. Kalau saya lihat fundamental keuangannya kurang fundamentalnya ya memang lagi banyak pengeluaran ya. Iya betul, memang saya tahu. Walaupun saya tahu ya di teknologi itu mereka itu kan sebenarnya masih loss karena mereka banyak pengeluarannya di teknologi kan, iya nggak? Iya betul. Gemes nggak sih kalau gitu ya? Nah, gimana kan suka kita gemes-gemesan gitu kan, terus jadi kayak bete-betean sama pasangan gara-gara hal-hal begini nih, peluang cuan depan mata, nggak diambil gitu kan? Gimana nih Mbak Lina? Ya gemes, beneran gemes. Tapi saya belajar juga dari Mas Handoko bahwa kita nggak boleh greedy gitu. Pada saat kita greedy, nah itulah peluang kita untuk boncos ya, bukannya cuan gitu. Jadi sebenarnya ini rem terbaik buat saya nih Mas Handoko. Jadi dia bisa mengendalikan ya kalau seandainya kita sudah over ini udah overacting untuk masalah trade. Jadi Alin penting juga kenapa saya belajar fundamental, karena saya juga punya pengalaman. Waktu tahun 2003 kan saya beli saham, saya buy and hold. Sampai sekarang masih saya hold tuh, ya. Tapi di tahun 2005 saya juga pernah beli saham juga yang saya buy and hold, nggak taunya malah delisting. Jadinya ya, delisting. Atau ada beberapa saham yang justru kurang bagus. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat laporan keuangannya. Jadi saya juga kasih inspirasi nih buat sahabat cuan. Jadi nggak melulu yang buy and hold itu dalam jangka panjang bisa dalam bagus, karena mesti ngelihat laporan keuangannya. Itu kurang lebih sahabat cuan dan Mbak Alin. Oke, gimana nih misalnya kita suami istri beda risk profile kayak gitu, tapi apakah misalnya contoh nih, ini kan banyak banget belakangan hype kripto ya, mungkin salah satu pasangan dari Pak Sutri ini ada yang sangat kripto sekali, sementara satunya kayak, apa sih ini nggak ada fundamentalnya, kayak gitu misalnya ya. Nah, apakah kita biarin aja, atau kita kasih sebuah terms and condition, oke, boleh kamu kripto, tapi hanya sekian persen, atau kayak gimana sih? Atau misalnya pasangan satunya yang menentang kripto ini lebih baik, oke, ikut belajar deh, biar bisa jadi rem pasangannya. Sebaiknya seperti apa sih? Saya mulai dari Pak Handoko dulu nih. Oke, contoh ya. Tadi kan saya bilang, saya itu salah satu yang fundamentalis gitu ya jadinya. Jadi saya biasanya akan pelajari dulu produknya tuh, Alin. Ya, saya liatin produknya, marketnya, kemudian saya lihat juga strateginya. Sampai saat ini saya belum melakukan investasi di kripto ya, karena saya lihat juga pergerakannya cukup ini ya, resikonya berarti kan pergerakannya yang volatile, jadi resikonya mencerminkan di situ jadinya ya. Tapi istri saya, dia jadi kalau dia melakukan investasi di kripto sih saya nggak juga melarang dia, tapi juga silakan, tapi jangan yang dalam jumlah yang besar. Jadi kalau cuma pengen belajar aja silakan, tapi harus jumlahnya kecil-kecil dulu paling tidak, biar dia tahu pergerakannya seperti itu. Nanti Alin bisa belajar dari Mbak Rina, silakan tuh. Iya, Mbak Lina. Kalau untuk kripto, saya memang pilih ya, kriptonya juga hanya Bitcoin sama Ethereum gitu. Kemudian saya juga belinya tuh nggak untuk trading, saya untuk invest. Jadi saya beli pada saat kriptonya harganya sedang turun gitu, secara periodik setiap bulan. Jadi untuk kripto saya nggak terlalu trading seperti saham gitu untuk kripto. Jadi boleh dikatakan bisa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Handoko ya, meskipun misalnya beda pendapat, tapi tetap aja dipelajarin juga instrumennya seperti itu ya Pak Handoko ya. Ya nah, betul. Gimana sih kita meskipun berbeda-beda profil risiko, berbeda-beda selera dan cara mengeksekusi investasi, tapi kita tuh tetap bisa saling support dan tetap ingat end goal kita apa gitu, tujuan finansial keluarga kita Pak Handoko. Oke, jadi buat kita sih tadi tujuan penting. Jadi yang kedua, setelah teman-teman bisa tahu ya, sahabat cuan bisa tahu tujuannya, kemudian pelajarin juga tentang produknya, plus minusnya seperti apa, ya, resikonya apa kalau melakukan investasi di situ. Kemudian lihat juga mengenai cash flow-nya, bisa seberapa mampu kita bisa melakukan investasi di beberapa produk. Jadi kalau misalnya produknya belum, kalau prinsip saya, produknya saya belum bisa nguasain, saya nggak nguasain, atau knowledge saya mungkin hanya baru di bawah 50%, saya tuh biasanya nggak akan melakukan investasi dulu, sampai saya benar-benar yakin, kemudian saya baru melakukan investasi. Boleh Mbak Erlina, untuk pertanyaan yang sama.
Oke, kalau untuk investasi tadi ya, saya sih lebih menganut asset allocation itu penting ya Mbak Alin ya. Jadi dalam investasi itu kita juga mesti ingat bahwa untuk investasi ada 4 pilar nih ya Sobat Cuan. Yang pertama adalah kita pilih investasi yang sifatnya memang stabil. Stabil itu maksudnya dia menghasilkan return yang memang setiap bulan ada gitu ya untuk kita tambahkan. Kemudian yang kedua adalah dia bersifatnya liquid. Liquid itu maksudnya pada saat kita butuh, kita bisa cairkan sewaktu-waktu. Kemudian yang ketiga, investasi itu kita juga bisa loh pilih yang sifatnya hedging. Maksudnya pada saat investasi di pasar modal sedang turun atau sedang ada kondisi ekonomi yang kurang stabil, investasi yang bersifat hedging justru melindungi gitu. Kemudian yang terakhir adalah investasi yang sifatnya itu growing ya, yang bisa untuk kita mencapai tujuan-tujuan keuangan yang lebih jangka panjang lagi. Seperti itu. Oke. Saya minta ke Pak Andoko alokasi pembagian ininya dong Pak, asetnya tadi kan yang sifatnya growing berapa persen kira-kira, yang sifatnya hedging, misalnya nih kita mau yang emas kira-kira berapa persen, kemudian yang cukup berisiko tinggi tapi juga potensial gainnya tinggi, misalnya seperti saham berapa persen yang disarankan seperti itu Pak? Biasanya Sobat Cuan, jadi individu atau keluarga yang melakukan investasi, dia harus tahu risk profile-nya. Risk profile itu dibagi paling gampang ada 3 ya, yang konservatif, moderat, sama agresif. Jadi Sobat Cuan, untuk konservatif Anda bisa gunakan maksimal 10% Anda bisa lakukan di saham, ya. Kemudian 50-60% bisa dilakukan di deposito, sisanya bisa lakukan di obligasi atau reksadana pendapat tetap. Kemudian begitu udah di moderat, dia mungkin bisa ditambahin tuh untuk porsinya di obligasi atau di saham, misalnya depositonya dikurangin tuh, depositonya tadinya mungkin bisa sampai untuk moderat misalnya 20% deh, itu misalnya untuk digunakan suatu hari nanti dana darurat. Kemudian 30%-nya digunakan untuk yang obligasi atau reksadana pendapatan tetap ya. Kemudian atau mungkin itu 30% mau ditambahin 10%-nya dijadiin logam mulia juga oke. 50%-nya bisa digunakan untuk alokasi di saham. Kalau dia untuk yang untuk yang agresif, sahamnya bisa ditambahin porsinya bisa sampai 60%, kemudian yang bisa 60 bahkan sampai 70% ya. Kemudian yang obligasinya di range 20 atau 30, sisanya di deposito. Kurang lebih gitu, Ali. Oke, terima kasih Pak Andoko. Nah, kita ini sudah sekitar 2 menit lagi waktunya. Ya. Saya ke Mbak Erlina minta pesan dong buat Sobat Cuan yang saat ini sedang merancang masa depan, berinvestasi. Gimana supaya harmonis dalam hubungan dan juga percuanan nih? Oke, Sobat Cuan, Anda yang sudah berpasangan ya, mungkin memang masih ada perbedaan dari sisi pendapatnya pendapatnya tentang investasi, kemudian mungkin pemilihan jenisnya ya. Karena saya yang pertama adalah komunikasi dulu, itu penting banget. Kemudian bangun kebersamaan, karena kita sebagai keluarga itu treat as a team gitu loh. Teamwork itu penting banget. Kemudian setelah komunikasi, teamwork, dan juga jangan lupa teman-teman value yang harus kita samakan ya. Even kita setiap tahun itu kita adakan yang namanya kumpul bersama, itu untuk menambah kebersamaan kita dan juga untuk menyatukan value sehingga tujuan keuangan kita cepat tercapainya dan juga kita mulus gitu jalannya. Demikian Alif dari saya. Asik dari Mas Andoko. Oke, kalau teman-teman Sobat Cuan untuk melakukan investasi maka gunakan teori saya 5B plus 1A. Ya, 5B plus 1A. B yang pertamanya itu belajar tentang produknya. Misalnya Anda pengen belajar saham. Produk saham itu apa aja, plus minusnya apa, resikonya apa, manfaatnya apa. Kemudian yang kedua belajar tentang marketnya. Ya, bukan cuma saham nggak berdiri sendiri, saham itu pasti ada faktor-faktor lain. Contohnya dulu kasus subprime mortgage di 2008 terjadi di Amerika di sana, ternyata kita punya pengaruhnya. Ternyata padahal kita nggak ada yang investasi di sana gitu kan, jadi belajar marketnya. Yang ketiga ya, kemudian belajar strateginya. Jadi udah belajar produknya, belajar strateginya. Misalnya kan banyak beberapa kayak contoh saya fundamental, ada yang buy and hold, ada yang trading, silakan. Kemudian yang berikutnya adalah
belajar dari orang yang pernah melakukan. Supaya apa? Supaya Anda tidak kejeblos, atau paling tidak Anda kurva belajar Anda jadi lebih singkat, ya. Jadi Anda tahu kejedotnya di mana, ruginya di mana gitu jadinya ya. Kemudian yang berikutnya lagi, jangan lupa belajar untuk mengelola emosi. Tadi jangan sampai greedy tadi ya. Karena greedy itu yang menyebabkan orang akhirnya banyak yang mengalami kebangkrutan ya. Jangan lupa ya, bahkan orang-orang terkenal pun itu melakukan ya. Dan terakhir, kalau udah belajar semuanya, satu lagi yang perlu Anda lakukan, action. Itu yang saya bilang 1A-nya, action ya. Karena kebanyakan saya sering menjadi pembicara, orang banyak nanya tentang saham, tentang reksadana, saya cuma nanya satu hal. Ini pertanyaan yang keberapa sama Anda lakukan buat pembicara? Udah sering, Pak. Udah pernah lakukan? Belum. Oleh sebab itu, action. Anda dengan action, miracle happen. Gitu aja, balik. Keren banget, action, miracle happen. Super sekali Pak Sutri yang ini ya. Makasih banyak Pak Muhammad Andoko dan Mbak Erlina Juwita sudah meluangkan waktu berbincang dengan sobat-sobat cuan di podcast Cuap Cuap Cuan. Selamat beraktivitas kembali. Oke, thank you Alin. Ya, sehat dan berkelimpahan. Bye. Amin. Ya, Sobat Cuan, itu tadi perbincangan kita dengan Erlina Juwita dan Muhammad Andoko, pasangan Certified Financial Planner. Bagaimana nih biar kita selaras soal investasi demi mencapai tujuan keuangan bersama dengan pasangan kita sendiri ya, bukan dengan pasangan orang lain. Dengerin terus podcast Cuap Cuan di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Alin Wiratmaja undur diri. Sampai jumpa, bye!